Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak pada ayah, bunda, coaches kalian, dan juga Kak Ai, Kak Jihan, dan Kak Widya atas kehadirannya. Langsung saja kita buka. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridha kamatubi atini mahabbatan wa ma'rifatak. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul dalam kesempatan Zoom kali ini. Kemudian sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya yang insya Allah akan senantiasa taat dan patuh terhadap ajaran-ajarannya hingga yaumil akhir. Amin amin ya rabbal. Baik, sebelumnya selamat datang kepada ayah bunda yang sudah hadir. Sambil menunggu ayah bunda yang lain yang juga akan hadir di kesempatan kita kali ini, untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menyambut acara kali ini, mari kita buka dengan sambutan yang pertama dari Kepala Sekolah SMA, Bapak Bayjuri, MPD. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, terima kasih Coach Muna. Bisa terdengar suaranya Coach Muna ya? Ya, Coach, jelas bisa. Baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, ilahi anta maksudi wa ridho kamatubi antini mahabbatak wa ma'rifatak wa antini ma'akabada. Yang saya hormati Abah Jagat dan Ambu Jagat, yang saya hormati Coach Buya Tata, Coach Umam, Coach Abdul, Coach Kiki, yang saya hormati Coach Muna, dan juga Gus Ipul, Coach Abduh, Kepala SMP Jagat Aras, dan juga terutama Coach Buya Tata selaku Direktur Pendidikan SMA dan SMP Jagat Aras, dan juga teman-teman dari Sun Education, ada Kak Jihan dan juga Kak Widya beserta tim, serta yang saya cintai, saya banggakan segenap wali murid dan juga wali santri SMP dan juga SMA Pesantren Peradaban Dunia Jagat Aras. Salam sehat, semangat, berkah, dan manfaat. Semoga hari ini tentunya kita semuanya dilingkupi keberkahan. Semoga Allah berkahi semuanya, segalanya, dan selamanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlebih lagi ini di hari Jumat, Sayyidul Ayyam, Yaumul Jumat, hari Jumat. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya terima kasih kepada ayah dan bunda yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di school parent meeting pada hari Jumat ini. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar, aman, dan terkendali sehingga kita semuanya menjadi tambah paham. Yang sudah paham tambah paham, yang belum paham menjadi paham, dan juga menjadi tolak ukur kita bersama bahwasanya visi dan misi SMA Jagat Aras berkaitan dengan kerjasamanya, salah satunya dengan Sun Education. Ada Kak Widya, ada Kak Jihan di sini. Terima kasih Kak Widya, Kak Jihan yang sudah hadir juga dan membersamai terus dalam rangka mengantarkan putra-putri SMA Jagat Aras dan SMP Jagat Aras, khususnya SMA Jagat Aras, ke jenjang studi ke luar negeri. Ini menjadi visi Jagat Aras yang di samping religius, kemudian juga saintis, kemudian juga berjiwa entrepreneur, dan juga cinta lingkungan serta berwawasan global. Abah Jagat mengatakan bahwasanya anak-anak SMA Jagat Aras ingin studinya tidak hanya di dalam negeri. Kalau di dalam negeri sudah menjadi biasa. Harapannya ingin semua putra-putrinya belajar langsung, studi langsung di luar negeri atau study abroad.
Mudah-mudahan putra-putri terbaik SMA Jagat Aras dimudahkan segalanya urusannya untuk senantiasa lulus dan diniatkan ingin melanjutkan studinya ke luar negeri. Karena itu kita bekerja sama dengan Sun Education. Nanti ayah bunda dikonfirmasi, ditanyakan. Nanti penjelasan apapun nanti dari Sun Education akan dijelaskan dengan sedetail-detailnya oleh Sun Education. Mudah-mudahan acara ini menjadikan kita bersama tambah kuat, tambah yakin, dan tentunya sebagai bekal yang totalitas untuk mempersiapkan generasi Jagat Aras yang tambah soleh, sehat, sukses, dan kaya raya, serta belajar dengan tempat yang terbaik, khususnya belajar di luar negeri. Terima kasih Coach Muna yang sudah melakukan hantaran dan wasilah bisa bertemu dengan Sun Education. Mudah-mudahan Allah tambah berkahi semuanya, segalanya dan selamanya. Demikian dari saya. Terima kasih ayah bunda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Bay atas sambutannya. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke acara inti kita kali ini di School Parents Meeting. Kali ini dengan acara yang bertemakan terkait studi abroad, info, dan seminar yang kemudian kami dari Jagat Aras bekerja sama dengan Sun Education. Untuk mempercepat waktu, mari kita sambut pemateri kita kali ini, yakni Miss Widya Anissa. Kepada Miss Widya Anissa, kami persilahkan. Oke, terima kasih Miss Muda. Sebelumnya, Bapak dan Ibu, terima kasih untuk kehadirannya hari ini, udah menyempatkan waktunya untuk hadir. Perkenalkan, saya Widya, student counselor dari Sun Education Group. Jadi hari ini saya akan membawain presentasi mengenai persiapan apa saja yang Bapak dan Ibu bisa lakukan sebelum putra-putrinya study abroad. Gitu. Jadi nanti kalau misalnya di presentasi saya ada yang kurang jelas atau misalnya ada yang kecepatan bisa diinfo aja. Terus kalau misalnya nanti ada pertanyaan bisa dimasukkan di kolom chat. Nanti di akhir sesi kita akan bantu jawab. Gitu. Aku mulai share screen-nya ya. Oke, apakah udah terlihat untuk slide-nya? Sudah, Kak. Oke, mungkin kita mulai dari Sun Education Group itu apa untuk untuk Bapak dan Ibu, mungkin ada yang udah tahu, ada yang belum familiar juga dengan Sun Education Group itu apa. Jadi Sun Education ini adalah agen pendidikan yang bantu putra-putri Bapak dan Ibu untuk persiapan study abroad-nya. Gitu. Jadi untuk servis yang kita tawarin itu apa aja? Jadi pertama, kita ada konsultasi gratis. Jadi kalau Bapak dan Ibu masih bingung, masih belum tahu nih mengenai study abroad itu apa, persiapannya bagaimana, kita terbuka banget untuk kasih konsultasi dan itu free. Kemudian untuk pendaftaran sekolahnya. Pendaftaran sekolah, jadi Bapak dan Ibu nggak perlu repot tuh nanti untuk submit sendiri, kirim aplikasinya. Jadi semua Sun Education yang akan bantu. Jadi Bapak dan Ibu hanya tinggal kirim dokumennya aja, sesuai nanti persyaratannya apa, nanti kita yang akan bantu jalankan. Gitu. Kemudian kita juga ada bantu untuk penerjemahan dokumen. Jadi misalnya dokumennya, ijazahnya nanti masih dalam bahasa Indonesia, kita akan bisa bantu translate juga karena kita ada partner untuk translate ke English ataupun bahasa lainnya. Gitu. Kemudian yang sering jadi pertanyaan, nanti visanya dibantu atau enggak? Nah, untuk visanya nanti Sun Education juga bisa bantu. Gitu. Jadi nggak hanya visa untuk muridnya aja yang akan belajar, kita juga akan bantu visa misalnya Bapak Ibu mau ikut antar, itu juga bisa kita bantu gitu. Jadi pengurusannya all in. Kemudian pengarahan sebelum keberangkatan, karena kan student biasanya ini jadi pengalaman pertamanya mereka untuk study abroad. Jadi kita kasih gambaran, kurang lebih nanti sampai sana mereka harus step-stepnya harus bagaimana, cara orientasinya gimana, daftarnya, kayak gitu. Jadi sebelum berangkat kita akan kasih arahan, jadi anak-anak sampai sana itu udah tahu next step-nya mereka harus apa setibanya di negara tujuannya. Gitu.
Kemudian ini juga jadi concern tempat tinggal buat di sana, Sun Education juga akan bantu karena kita ada partner untuk akomodasi di negara tujuannya gitu. Jadi nanti mulai dari tempat tinggal pun akan kita yang bantu arrange, kita cariin sesuai dengan budget dan juga sesuai dengan kriteria dari studentnya gitu. Kemudian guardianship. Nah, kalau guardianship, beberapa negara ada yang masih agak ketat soal anak-anak yang masih usianya di bawah 18 tahun. Seperti Australia. Jadi untuk guardianship-nya nanti Sun Education juga bisa bantu atur untuk pengurusannya gitu. Kemudian ada tes minat bakat. Jadi ini biasanya digunakan oleh orang tua atau student yang misalnya masih bingung mau penentuan jurusannya seperti apa. Kita juga ada partner untuk tes minat bakat. Jadi untuk menentukan jurusan mana sih yang tepat dibanding nanti udah masuk kuliah ngerasa itu kayaknya salah jurusan gitu. Jadi bisa lebih prepare lagi gitu. Kemudian selain untuk persiapan yang lainnya tadi, kita juga ada persiapan untuk English-nya seperti IELTS, TOEFL, dan juga SAT gitu. Jadi nanti Bapak dan Ibu bisa arahkan juga studentnya sebelum nanti apply, bisa prediction dulu di Sun English gitu, buat tahu nih saat ini skor IELTS-nya berapa atau skor TOEFL-nya berapa gitu. Karena setiap negara punya persyaratannya masing-masing nih, minimalnya misalnya di Australia berapa, nanti untuk detailnya aku bisa jelaskan lagi di next slide-nya ya. Kemudian juga pelayanan selama studinya berlangsung. Jadi saat anaknya udah berangkat, enggak kita langsung putus hubungan gitu. Pasti nanti akan kita bantu juga, misalnya masih butuh untuk di next pembayarannya mau dibantu, kita buatin invoice-nya, atau misalnya mau cariin tempat tinggal lagi, itu masih kita bisa bantu juga gitu. Kurang lebihnya aku bantu next slide-nya lagi ya. Di next slide-nya, nah untuk Sun Education kita mewakilkan lebih dari 350 institusi di 18 negara gitu. Jadi memang seperti negara yang kita lihat ya, ada Australia, Singapura, Malaysia, sampai yang terbaru itu ada Korea Selatan. Gitu. Ini untuk negaranya, gambarannya. Aku ke next slide-nya. Ini yang suka jadi pertanyaan, kenapa sih harus study abroad, kenapa harus ke luar negeri? Aku coba rangkum kayak manfaat dari study abroad gitu, alasannya atau benefitnya lah gitu. Pertama, murid akan jauh lebih mandiri karena apalagi kan nanti dia akan tinggal di negara yang jauh dari keluarga gitu. Kemudian pilihan jurusannya lebih beragam. Kemudian juga English improvement, pastinya kalau di Indonesia kan semuanya diantarkannya dalam bahasa Indonesia, kalau di sana kan full English, otomatis dari segi Inggrisnya akan lebih improve lagi karena sering digunakan gitu. Kemudian belajar budaya baru dari negara yang tempat dia belajar gitu. Terus pastinya dengan kualitas pendidikan yang diakui di dunia. Terus juga untuk kesempatan berkarir dan dapetin relasi baru, apalagi dapet temennya nggak hanya dari Indonesia aja, dari berbagai belahan dunia gitu. Sampai sini kecepatan atau aman nih, Miss Luna? Oke. Ya, Kak. Oke, aku lanjut ya. Silakan. Oke, nih yang suka jadi pertanyaan, kira-kira negara mana nih yang cocok untuk anak putra-putri Bapak Ibu gitu. Pertama, kita pasti sesuaikan dulu dari budget Bapak dan Ibu gitu. Kemudian juga dari jarak. Bapak Ibunya kayak kejauhan nggak ya untuk anak saya, atau emang maunya sekalian jauh aja biar lebih mandiri gitu. Terus juga dilihat lagi nih dari kemandirian anaknya, independennya. Kalau ditaruhnya misalnya sampai ke UK yang jauh, cocok nggak kira-kira gitu. Kemudian juga dari segi misalnya budaya di sana cocok atau enggak untuk putra-putrinya. Sama plan-nya setelah lulus. Misalnya ada plan-nya mau kerja setelah di sana. Kira-kira negara apa nih yang punya banyak peluang untuk nanti bisa kerja di sana gitu kurang lebihnya. Setelah nentuin negaranya, pastinya harus nentuin university-nya. Kalau university-nya, dilihat lagi lokasinya udah cocok atau belum. Kemudian jurusan yang dimau ada atau enggak di university tersebut. Terus juga biasanya sering jadi pertimbangan, rankingnya bagus atau enggak gitu.
Kemudian dari sisi persyaratannya, apakah kualifikasi putra-putri Bapak dan Ibu memenuhi atau enggak di university ini gitu. Kemudian balik lagi ke budgetnya dan juga ke tanggal masuknya, apakah cocok nih misalnya lulusnya di bulan Juli, keburu nggak ya masuknya di bulan ini gitu. Nanti disesuaikan lagi dengan jadwalnya. Gitu. Lanjutkan lagi. Ini gambaran adalah untuk kurang lebihnya pathway atau jalur untuk ke luar negeri. Jadi saat ini untuk berbagai negara itu sistem pendidikannya kan beda-beda. Untuk gambarannya Australia, New Zealand, Singapura, sama UK, S1-nya itu atau bachelor-nya itu dia hanya 3 tahun. Kalau misalnya Indonesia kan 4 tahun tuh, 4 tahun itu sama dengan US, Kanada, di China gitu. Jadi pertimbangannya balik lagi, misalnya mau yang cepat, oke kita bisa saranin ke Aussie, New Zealand, Singapura, dan UK. Bahkan kalau misalnya di Singapura, dia S1 ada yang hanya 2 tahun gitu. Jadi, halo? Kedengaran Pak sekarang? Kami kedengeran, Kak. Oke, baik. Aku share screen. Oke ya, aku lanjutkan lagi. Jadi untuk sistem pendidikannya itu dia, kalau misalnya untuk Australia, New Zealand, Singapura, dan UK 3 tahun, US, Kanada, dan China dia 4 tahun gitu. Saat ini jalurnya seperti ini. Untuk diploma, di sini kita bisa lihat di bagian kiri itu diploma. Kalau diploma itu di luar negeri itu setara dengan tahun pertama university gitu. Jadi untuk jalur ke universitas ada yang langsung dari kelas 12 ke tahun pertama, ada juga yang memang harus lewat diploma dulu gitu. Karena ada beberapa universitas yang memang untuk misalnya contohnya untuk nasional kurikulum dia belum bisa nih untuk masuk ke tahun pertama, jadi lewat jalur diploma dulu. Jadi jalur diploma itu bukan downgrade atau turun level, itu enggak, karena memang jalurnya mengikuti kurikulumnya kan, karena memang harus diploma. Selesai diploma nanti langsung masuknya tahun kedua. Itu jadi nggak ngulang lagi di tahun pertama, karena memang diploma itu adalah setara dengan tahun pertama university gitu. Jadi lulus kelas 12, masuk ke diploma 1 tahun, lanjut lagi ke tahun kedua gitu. Atau ada juga nih misalnya student yang mau ke UK. Mau ke UK, kalau misalkan UK atau di Inggris itu beberapa universitas masih membutuhkan foundation buat anak-anak yang lulus dari nasional kurikulum. Jadi walaupun di UK itu sistem pendidikannya dia 3 tahun, buat nasional kurikulum, beberapa universitas mewajibkan anaknya masuk ke foundation dulu gitu. Jadi foundation 1 tahun, baru ke tahun pertama universitas gitu. Kurang lebih alurnya seperti itu ya Bapak Ibu. Aku bantu lanjutkan ke persyaratan untuk daftar. Ini yang sering jadi pertanyaan juga. Ini secara gambaran umumnya apa aja yang dibutuhkan untuk daftar. Pertama pastinya paspor untuk identitas. Kedua itu nilai. Biasanya nilainya minimal sesuai KKM, minimal PES KKM. Makin tinggi ranking kampusnya pastinya akan makin tinggi skor yang dibutuhkan. Gitu. Jadi kita kasih kisaran 7 sampai 9 untuk minimal nilainya. Nanti bisa disesuaikan oleh kampus. Kemudian nilai English-nya yaitu IELTS, minimal rata-rata itu dibutuhkan 6,5 gitu. Jadi 6,5 dengan rata-rata dari skill membaca, menulis, kemudian mendengarkan dan juga berbicaranya gitu. Listening, reading, writing, dan speaking-nya itu overall harus 6,5 gitu. Kemudian beberapa sekolah require yang namanya SAT gitu. SAT sendiri itu berbeda dengan English seperti IELTS atau TOEFL ya. Jadi kalau SAT itu dia tesnya lebih ke English dan matematika gitu. Biasanya untuk student yang mau ke US itu diperlukan SAT untuk tambahannya. Kemudian misalnya anaknya mau masuk ke desain, biasanya beberapa sekolah minta portfolio gitu. Jadi sekolah mau lihat nih kemampuan misalnya menggambarnya, kemampuan desainnya lewat portfolionya itu.
Kemudian terakhir adalah bukti keuangan gitu. Jadi bukti keuangan dari orang tuanya, biasanya yang diminta adalah 3 bulan terakhir bukti keuangan yang berisikan 1 tahun uang kuliah ditambah 1 tahun biaya hidup. Nah, nanti untuk gambaran uang kuliah dan biaya hidupnya akan aku sampaikan di next slide. Nah, ini gambaran untuk admission prosesnya gitu. Jadi, kapan sih waktu yang tepat untuk putra-putri Bapak Ibu mulai daftar gitu. Pertama, tahap konsultasi kita kasih range biasanya 1-2 bulan. Untuk penentuan kampus, penentuan mau ke negara mana. Kemudian misalnya English-nya sambil dia nanti persiapan English-nya di Sun English nih, persiapan IELTS-nya. Itu kita kasih range 3 bulan. Kemudian baru nanti setelah English-nya oke, nilai raportnya udah ada, kita masuk ke proses aplikasi gitu. Jadi nanti kita submit aplikasinya. Setelah kita submit nanti akan keluar surat penerimaan atau offer letter. Surat penerimaan atau offer letter itu ada 2 jenis. Yang pertama yang sifatnya bersyarat, satu lagi yang full. Artinya udah diterima secara penuh. Kalau yang bersyarat itu biasanya apa nih yang masih kurang? Untuk SMA 12 biasanya masih kurang ijazah atau misalnya IELTS gitu. Karena English-nya itu sebenarnya masih bisa nyusul gitu. Kemudian setelah nanti offer letter-nya sudah penuh, persyaratannya sudah dipenuhi semua, baru pembayaran uang kuliah. Pembayaran uang kuliah biasanya untuk 1 semester gitu. Setelah pembayaran baru nanti kampusnya akan mengeluarkan surat pengantar untuk visanya gitu. Baru kita nanti jalanin visa, sekaligus kita udah mulai tuh nanti cari-cari tempat tinggal, akomodasi gitu. Terus terakhir kita adain meeting atau persiapan untuk gambarannya nanti studentnya harus apa nih setelah nanti berangkat gitu. Nah, ini mungkin yang sering jadi concern-nya mengenai budget nih. Aku di sini udah coba rangkum dari beberapa negara, range dari tuition fee dan juga living cost-nya. Jadi kalau misalnya dimulai dari Australia, budgetnya misalnya dari 15.000 sampai 50.000 AUD. Kenapa kita kasih range estimasi segini? Karena nanti itu tergantung dari kampus yang dituju gitu. Tapi secara general saat ini kisarannya sekian. Jadi kalau misalnya kita rupiahin sekitar 160 sampai sekitar 500 jutaan per tahun gitu. Tapi nanti itu tergantung dari kampusnya lagi. Itu untuk biaya per tahun. Untuk living cost atau biaya hidup per bulannya sekitar 25 sampai 35 juta itu untuk Australia. Makanya kalau misalnya konsultasi kita biasanya tanyakan misalnya budgetnya orang tuanya berapa supaya kita bisa sesuaikan juga gitu. Selain Australia, aku coba kasih gambaran misalnya untuk Singapura gitu. Kalau Singapura dia di sini kita lihat untuk uang kuliahnya itu bukan untuk per tahun tapi per program. Karena biasanya dia udah paketan nih. Kan Singapura dia 3 tahun. Jadi 3 tahun range-nya 35.000 sampai 45.000 Singapura dolar. Jadi sekitar 350 juta sampai 450 jutaan satu programnya sampai lulus gitu. Untuk biaya hidupnya kurang lebih sama ya Singapura sama Australia range-nya 25 sampai 30 jutaan untuk per bulannya. Aku lanjut, misalnya nih untuk Malaysia juga sama, dia hitungannya per program, jadi udah paketan. Dari 80.000 sampai 150.000 ringgit Malaysia per program, jadi 3 tahun sampai lulus. Gitu. Jadi range-nya sekitar kalau lulus tuh 300 jutaan sampai lulus gitu. Kurang lebihnya gambarannya. Untuk biaya hidup Malaysia memang lebih terjangkau ya, karena dia dekat dengan Indonesia, terus dari segi biaya hidup juga mirip-mirip sama Indonesia, kurang lebih per bulan butuh 2.000 ringgit, range-nya 7 sampai 8 jutaan itu udah cukup untuk di Malaysia gitu. Ini untuk gambaran untuk biaya hidup dan biaya kuliahnya. Next. Untuk scholarship atau beasiswa
untuk Sun Education, kita bisa bantu untuk beasiswanya, karena kalau misalnya universitas yang memang ada beasiswa, kita akan infokan gitu. Jadi untuk scholarship yang sering digunain student kita, ada yang dari pemerintah gitu. Misalnya untuk S1 itu ada namanya BIM, Beasiswa Indonesia Maju gitu. Untuk yang S2 biasanya kan LPDP. Nah, untuk S1-nya nih yang baru dijalankan sama pemerintah Indonesia namanya Beasiswa Indonesia Maju gitu. Jadi dia menawarkan full beasiswa dari pemerintah. Kemudian juga beasiswa lainnya yang sering digunain itu yang dari universitas. Universitas biasanya akan berikan beasiswa bentuknya parsial atau berupa potongan. Kalaupun nanti ada yang sampai full scholarship, itu biasanya kan emang kompetitif gitu. Jadi pastinya putra-putri Bapak dan Ibu harus diminta persyaratannya lebih, misalnya dari segi personal statement-nya nanti minta nih kegiatan anak-anaknya apa aja, prestasinya entah dari bidang olahraga atau misalnya dari bidang lainnya, kayak gitu. Kemudian juga ini untuk yang scholarship kurang lebih seperti itu. Jadi untuk yang disiapkan nggak hanya dari segi English atau akademiknya gitu. Jadi kalau misalnya memang mau scholarship yang lebih banyak, dari kualifikasi anaknya juga bisa ditambah lagi gitu, misalnya dari bidang pendidikan, dari bidang olahraga atau bidang lainnya gitu. Nah, ini yang aku infoin, kalau di Sun Education kita nggak hanya ada yang namanya untuk persiapan study abroad-nya aja gitu. Misalnya untuk fokus ke kampusnya aja itu enggak. Kita juga ada persiapan untuk English-nya nih, namanya Sun English. Jadi kita ada program untuk persiapan IELTS, TOEFL, SAT gitu, dan juga conversation gitu. Atau yang di paling bawah itu ada pre-university preparation. Jadi kan kalau misalnya metode belajar di dalam negeri dan di luar itu kan berbeda gitu. Jadi biasanya student ambil program itu buat supaya nanti di awal dia masuk kuliah tuh nggak kaget nih sama cara pengajarannya. Jadi nanti saat dosennya menjelaskan, anak ini bisa tahu poin-poinnya yang harus dicatat nih bagian yang mana gitu. Jadi nanti nggak kaget lah sampai sana gitu. Jadi banyaknya student untuk yang S1 nih ambilnya persiapan IELTS sama yang pre-university preparation gitu. Nah, untuk Sun Education sendiri, kalau aku tuh dari yang Gading Serpong, jadi memang pusatnya kita ini ada di Meruya gitu. Jadi Bapak dan Ibu nanti bisa sesuaikan sesuai domisili Bapak dan Ibu gitu. Tapi misalnya lagi nganter anaknya atau jemput dari Jagat, mau mampir ke Gading Serpong, itu boleh banget. Jadi kita ada di depan Mall SMS untuk gedung kita ya. Jadi kita ada di Jabodetabek dan di luar kota pun juga ada gitu. Nah, untuk Sun Education, untuk update-nya nanti ke depannya Bapak dan Ibu bisa cek di Instagram kita. Kita juga ada TikTok, YouTube, dan website gitu. Di website-nya sendiri itu lengkap. Nanti ada list-list university apa aja yang kita partner. Terus juga rangkuman dari university-nya, dari negara-negaranya, misalnya benefit-nya. Terus juga biaya hidupnya, berapa yang dibutuhkan. Di website itu ada. Gitu, kurang lebih. Sama terakhir aku mau info ini kalau Sun Education akan ada expo di tanggal 1 dan 2 April ini. Semuanya ada di Jakarta nih, eventnya ada di Pantai Indah Kapuk dan juga di Hotel Le Méridien Jakarta gitu. Jadi nanti kalau Bapak dan Ibu atau tim dari Jakarta Arsi berminat untuk join, bisa banget daftar. Kalau Bapak dan Ibu mau join bisa daftar melalui Miss Muna gitu, atau misalnya bisa kontak langsung ke Sun Education. Kurang lebih. Oke, kurang lebih itu aja, Miss. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, kita bisa bantu jawab. Thank you. Terima kasih, Bapak Ibu. Baik, terima kasih banyak Miss Widya atas presentasinya yang luar biasa, informasinya sangat penting sekali bagi kita semua. Karena memang informasi ini kan sometimes kita perlu sekali gitu untuk kemudian tahu dan juga memahami bagaimana alur terkait beberapa hal yang diperlukan untuk studi abroad gitu. Jadi langsung saja harapannya di pertemuan kali ini kita banyak diskusi ya Kak ya. Jadi untuk ayah dan bunda yang hadir boleh sekali untuk berdiskus ya, membuka pertanyaan dan lain sebagainya gitu. Boleh langsung, boleh juga di kolom komentar begitu. Adapun nanti untuk
presensi kehadiran, mohon saya izin untuk kirimkan melalui meeting chat. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan dari ayah dan bunda sekalian, dipersilahkan. Atau ada tambahan lain lagi dari Kak Widya? Kalau dari aku itu aja, Miss. Mungkin dari baik. Langsung ke sesi diskus aja ya Kak ya? Iya. Iya, baik. Terima kasih Kak. Mari silakan ayah bunda yang ingin bertanya atau berdiskus boleh sekali. Sebelumnya selamat datang kepada ayah dan bunda yang baru hadir. Terima kasih atas kedatangannya. Miss Muna, tambahan aja ya Miss, untuk silakan, ayah dan bunda yang join Zoom pagi ini. Saya Aik dari Sun Education, Divisi Sun English. Nah, tambahan info aja, kami juga sedang mengadakan kerjasama ya dengan Sekolah Jagatars dari Sun English dan Sun Education. Nah, untuk siswa yang sudah join bersama Sun English untuk persiapan IELTS itu lebih kurang ada 16 siswa ya Miss ya, yang ongoing udah ada 15. Kemudian tambahan informasi juga seperti Kak Ayesa ya, anak Abah dan Ambu itu juga kita bantu ya English-nya, persiapan IELTS-nya, dan juga Kak Ayesa juga kebetulan udah di Australia ya, udah sedang belajar di Australia itu lewat Sun juga. Kemudian ada adiknya juga Kak Kaila juga yang sedang persiapan IELTS di kantor Sun Education Alam Sutra. Kemudian juga nanti insya Allah akan dibantu juga untuk apply university-nya ke Aussie gitu loh, menyusul ke Ayesa. Semoga sih semuanya berjalan lancar dan sukses. Itu aja sih Miss tambahan. Kalau misalkan ayah bunda ada anaknya mungkin saat ini belum join untuk kelas IELTS-nya ya, yang kebetulan ada beberapa batch yang udah kita jalani untuk kelas IELTS-nya ya di sekolah Jagatars. Itu nanti kalau misalkan ada putra-putri dari ayah bunda yang misalkan berminat untuk join les di Sun English, itu bisa didaftarkan lewat Miss Muna ya Miss ya, kita koordinasinya seperti itu sih. Terima kasih Miss untuk waktunya. Itu aja. Baik, terima kasih banyak Kak Aik atas informasinya. Nah, alhamdulillah kali ini kita ada beberapa pertanyaan. Jadi ada 2 pertanyaan, pertama dari Miss Umam dan yang kedua dari Bunda Sofa. Nah, untuk pertanyaan dari Miss Umam yang pertama ini, Kak, pertanyaannya adalah kampus yang jadi favorit bagi anak-anak di Indonesia itu kira-kira apa aja ya gitu. Dan terutama di Inggris dan di Australia. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua ini langsung 2 pertanyaan atau satu pertanyaan akan langsung dijawab Kak? Mungkin bisa satu-satu dulu ya Miss ya, biar jelas gitu. Silakan Kak Widya. Jadi yang pertama kampus apa yang favorit ya untuk di Aussie dan juga di UK gitu. Kalau misalnya favorit yang di Aussie, jujur untuk di Gading Serpong sendiri Aussie itu jadi negara favorit nih gitu. Nah untuk kampusnya yang favorit yang mana? Biasanya student pertama kali datang pasti nyarinya yang rankingnya bagus dulu gitu. Jadi untuk yang di Aussie, untuk yang kampus yang rankingnya bagus itu ada 8 university gitu. Dan sebagian besar itu kita partner gitu, seperti Monash University, University of Sydney, kemudian University of New South Wales, terus juga University of Western Australia,
gitu. Nah, untuk Kak Aesa yang udah berangkat dengan Sun Education, itu dia masuk di University Western Australia yang ada di Perth. Itu salah satu top university yang ada di Australia gitu. Jadi itu yang favoritnya kalau misalkan berdasarkan ranking gitu. Tapi balik lagi, nanti ada juga university yang favorit itu maksudnya untuk didesain ini universitinya yang mana gitu. Jadi disesuaikan lagi dari jurusannya. Gitu. Tapi kalau misalnya untuk yang favorit tadi, yaitu ada 8 universitas yang top di Australia. Gitu. Salah satunya yang tadi aku sebutkan. Apakah menjawab nih untuk pertanyaannya? Ada fikih muamalah. Kamu pernah belajar nggak? Pernah dengar nggak fikih muamalah? Aku lanjut ke untuk preparation. Preparation. Sebelumnya ada pertanyaan. Oke. Sebelumnya ada pertanyaan yang direct dulu nih Kak. Oh iya, yang mana Miss? Bunda Sofa sebelumnya. Jadi pertanyaan dari Bunda Sofa itu terkait biaya menggunakan jasa Sun Education ini kalau ingin berkuliah di luar negeri itu berapa ya Kak? Oke. Nih, sorry, mungkin yang tadi belum aku jawab full. Tadi baru yang di Aussie, kalau yang UK ini. Kalau yang UK, untuk yang favorit, tergantung Ibu Bapak. Jadi kalau misalnya di UK ada kan kalau misalnya di UK atau di Inggris, untuk nasional kurikulum itu biasanya dia harus butuh foundation. Gitu. Jadi ada anak-anak yang dia menghindari tuh foundationnya gitu. Jadi nggak mau sampai 4 tahun di UK. Biasanya mereka akan direct atau yang langsung masuk ke tahun pertama universitasnya seperti Coventry University gitu. Jadi nanti buat anak nasional kurikulum dia nggak harus lewat foundation. Tapi kalau misalnya yang mau top univnya yang memang harus lewat foundation, kita ada Manchester University, University of Leeds, King's College London, terus juga Sheffield University. Itu salah satu university yang top di UK. Kalau tadi di Australia ada 8 top university, kalau di UK itu ada 24 universitas yang top di sana. Dan 15-nya itu dari Sun Education itu bisa bantu daftarkan gitu, atau kita ada official partnernya gitu. Nah, kemudian tadi untuk biaya di Sun Education, selama institusinya semua partner sama Sun Education, kita nggak ada pungut biaya Bapak Ibu. Jadi mulai dari konsultasi, pengurusan visa, cari akomodasi, semuanya itu free. Jadi nggak ada biaya untuk kita handle nih, ada biaya sekian, itu nggak ada. Kita nggak ada pungut biaya apapun. Gitu. Jadi istilahnya yang biaya yang dikeluarkan sama kayak Bapak Ibu daftar sendiri. Cuma kan nanti agak bingung nih nanti pengarahannya seperti apa. Makanya orang-orang banyak yang ke Sun Education supaya lebih terarah, step-stepnya, dan juga nggak ada biaya apapun gitu. Kita nggak kenain biaya. Baik, terima kasih banyak Kak Widya. Ini aku luar lanjut biasa sekali excited parents ya. Mau Kakak langsung bacakan satu persatu? Boleh. Silakan Kak. Oke, dari Umi Syahid, untuk preparation dilakukan di lingkungan Jagat Kak atau kecabangsaan? Kita bisa keduanya gitu. Tapi mungkin Pak Aik bisa bantu tambahkan untuk yang bagian Sun English-nya. Ya, sip. Makasih Kak Widya. Ya. Untuk Umi Syahid, kita untuk saat ini kelas yang sudah berjalan persiapan IELTS dari itu yang join di kelas yang sedang berjalan ini dari kelas 9, kelas 10, ada juga kelas 11 dengan kapasitas satu kelas itu lebih kurang 11 orang ya Miss ya yang udah kelasnya udah berjalan gitu loh. Kemudian yang terbaru juga ada Kak Habi, baru satu meeting ya kemarin, dia private berdua online seminggu 2 kali. Kemudian juga ada Kak Keila yang private sendiri di Sun Education Alam Sutra. Nah, jadi kalau misalkan seperti yang tadi aku info, kalau misalkan ada siswa dari Jagat Arts yang nanti berminat, boleh dikoordinasikan dengan Miss Muna ya, berminat untuk persiapan IELTS-nya. Sebetulnya kita lebih pilih di Jagat ya Miss ya, yang seperti kelas yang sekarang udah berjalan 11 orang ini, karena untuk efektivitas waktu siswa dan siswinya juga ya, biar nggak mengganggu kegiatan sekolah. Makanya kita kelas yang berjalan ini diambil di hari Sabtu ya Miss ya, dengan tidak mengganggu pelajaran sekolah gitu loh. Jadi kemungkinan nextnya kalau ada kelas nanti batch selanjutan itu bisa
kita jadwalkan di hari Sabtu juga ya Miss ya, untuk kegiatannya supaya tidak mengganggu activity belajar siswa-siswi di Jagat Arts juga kayak gitu. Tapi kalau misalkan nanti ada juga yang misalkan anak aku misalkan mau private aja ke Sun Education, Alam Sutra atau Gading Serpong, silahkan, kita welcome. Untuk pilihan itu bebas ya Miss ya, kayak seperti itu. Nah, mungkin bisa jelas untuk jawabannya. Boleh dikoordinasikan aja dengan Miss Muna apabila misalkan putra putri ayah bunda nanti ada yang berminat untuk persiapan IELTS. Nanti kita ini juga ya Miss ya, kita bantu ya Miss ya. Ya. Seperti itu. Terima kasih. Dilanjut. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Oke, Terima aku kasih. lanjut. Pertanyaan dari Valen Patricia Putri Luansa. Assalamualaikum, saya dengan Valen, kakak dari siswi SMP kelas 9, nama Kasiela. Untuk Sun Education berarti dikhususkan hanya untuk siswa SMA ya, atau sejak dari SMP udah bisa dibantu untuk diarahkan. Untuk Sun Education kita terbuka untuk kelas berapapun. Kalau misalnya mau konsultasi itu bisa dari kelas SMP, dari kelas 7 pun bisa gitu. Jadi memang untuk biar lebih prepare, bisa lebih tahu persiapannya, itu nggak apa-apa. Kalau misalnya nanti mau konsultasi, mau datang atau mau via Zoom, mau telepon, WhatsApp, itu bisa kita bantu gitu. Jadi dari kelas berapapun bisa ya untuk mau konsultasi. Selanjutnya mau dari Pak Andi Sanjaya dan Ibu Ani Puji mau tanya untuk daftar harus kelas berapa? Kita sarankan selesai kelas 12 untuk daftarnya gitu. Jadi setelah lulus SMA, setelah lulus dari Jagat Arts gitu untuk daftarnya. Tapi kalau misalnya untuk daftar kuliah kita nggak nunggu sampai anaknya lulus dulu nih gitu. Jadi misalnya udah terima raport kelas 12 semester 1 itu udah bisa mulai daftar gitu. Jadi kan nanti untuk daftar juga perlu proses nih gitu. Jadi nanti saat nanti ijazahnya udah keluar, kita tinggal tinggal melengkapi dokumen yang kurang aja gitu. Terus tinggal next step-nya udah nggak harus submit lagi, nunggu lagi gitu. Jadi untuk daftar, kita arahkan dari kelas 12 semester 1, itu udah bisa daftar kok. Gitu. Kemudian dari Sandi Nugraha, Pak Sandi, untuk biaya program Sun Education di luar biaya kuliah seperti apa? Oke, untuk selain biaya kuliah, kita taruh ada waktu di awal tuh pasti ada biaya visa gitu. Tapi kan ini hanya di awal aja. Biasanya biaya yang kita rincikan itu namanya living cost. Living cost itu biaya akomodasi, biaya untuk kehidupan sehari-harinya gitu. Kita nggak itu kan? Nggak kelihatan. Misalnya nanti untuk di Malaysia nih, selain dia biaya kuliah, biaya hidupnya include sama biaya tempat tinggal, biaya makan itu range-nya sekitar 7 jutaan kayak gitu. Nanti aku bisa share juga slide yang tadi ya ke Miss Muna. Jadi nanti bisa bantu share ke orang tua murid untuk gambaran nih biaya-biayanya range-nya. Gitu. Jadi selain biaya kuliah hanya living cost aja gitu. Kalau di Indonesia kan ada biaya uang gedung, uang pangkal atau uang-uang lainnya. Tapi kalau di luar itu dia lebih ini sih jenis-jenisnya lebih sedikit gitu. Jadi hanya uang kuliah dan biaya hidup aja gitu. Aku lanjut dari Bu Ida. Assalamualaikum. Untuk belajar Inggrisnya siswa harus ke Sun Education atau di Jagat belajarnya? Mungkin tadi udah dijawab ya. Untuk belajarnya bisa di cabang kita atau di Jagat Arsi gitu. Dari Pak Kurniawan Yusuf, untuk negara tujuan Jerman apakah ada? Ada Pak gitu. Tapi memang untuk Jerman kita kampusnya belum sebanyak negara-negara misalnya Australia, Kanada atau US-nya gitu. Karena memang Jerman biasanya diminta untuk bisa bahasa Jermannya juga gitu. Untuk partner kita semuanya itu yang pengantarnya pakai Inggris. Gitu. Jadi makanya untuk Jerman kita belum terlalu banyak nih partnernya, tapi ada. Gitu. Dari Ibu Ani, untuk English preparation-nya sebaiknya dimulai dari kapan? Berapa biayanya, bulanan atau tahunan? Pak Aik mungkin bisa mau bantu jawab atau gimana nih, Pak Aik? Oke, terima kasih Kak Widya. Ya. Terima kasih untuk Umi Aini ya. Untuk persiapan English itu
sebaiknya dimulai dari kelas 10 juga. Karena pengalaman yang saat ini kita pengalaman aku selama di SAN itu, sekarang parent itu udah aware banget ya, mereka tuh mempersiapkan anak-anaknya dari kelas 10 gitu loh. Karena mereka ingin anak-anaknya itu dapat nilai atau skor IELTS-nya itu ya yang semaksimal mungkin. Karena nanti kalau misalkan nilai sekolahnya juga bagus, terus nilai IELTS-nya juga bagus, nggak menutup kemungkinan gitu untuk dapat peluang beasiswa dari pemerintah apapun dari kampusnya ya, internal kampusnya itu lebih besar seperti itu. Kalau misalkan nilai sekolahnya misalkan di atas 95, kemudian IELTS-nya dapat 7,5 gitu loh. Nah, itu peluang untuk si anak untuk mendapatkan beasiswa itu lebih besar karena dari pengalaman yang pernah kita bantu ya, siswa-siswa yang mereka berprestasi itu lebih berpeluang gitu loh kayak gitu. Nah, kenapa persiapan IELTS-nya itu harus dari kelas 10? Karena kita untuk IELTS ini dia English-nya English akademik, bukan English general gitu ya. Tingkat kesulitannya jauh lebih susah gitu loh. Bahkan dosen sekalipun kalau udah mereka misalkan coba persiapan IELTS itu, nah dia juga mereka juga mengalami kesulitan gitu loh. Karena kita juga banyak juga ya siswa-siswa dari dosen university yang ada di Indonesia gitu loh. Nah, kenapa harus dari kelas 10? Karena kita akan mengukur juga ya kalau misalkan nanti putra-putri dari ayah bunda masih basic banget gitu. Nilai IELTS itu kan dari 1 sampai 9 ya. Nah, sedangkan kebutuhan untuk apply university itu minimum overall skornya itu 6,0 nilai rata-ratanya sampai 6,5 untuk bachelor ya. Kalau untuk master 7 sampai 7,5 kayak gitu. Nah, untuk mencapai atau meraih angka 6,0 itu nggak gampang. Kalau misalkan nanti dia prediction testnya putra-putri dari ayah bunda masih 3,0 atau 3,5 itu untuk naik 3 poin atau 2 poin itu nggak gampang di IELTS itu. Makanya dari kelas 10 mungkin nanti karena durasinya masih panjang, kalau misalkan masih kurang masih bisa ditambahkan bisa dikejar di kelas 11 gitu loh. Nah, idealnya itu memang kalau di SAN itu mereka yang join di SAN, join IELTS, TOEFL, SAT, GRE, GMAT itu kalau misalkan IELTS kebanyakan sih anak-anak sekolah yang di join di SAN itu di kelas 11, tapi mereka persiapannya itu dari kelas 10. IELTS itu kan expirednya 2 tahun sertifikat internasionalnya ya, kayak seperti itu. Jadi kalau misalkan putra-putri dari Bapak Ibu nanti ikut IELTS official testnya di kelas 11, itu nanti begitu lulus IELTS-nya masih bisa kepakai gitu, masih bisa dipakai, masih bisa digunakan. Karena untuk apply beasiswa itu biasanya 6 bulan atau 3 bulan sebelumnya itu harus sudah disubmit, termasuk juga dokumen IELTS-nya, seperti itu sih. Nah, kita sarankan dari kelas 10 juga udah harus persiapan, karena kita juga belum tahu nih kemampuan bahasa Inggris IELTS putra-putri kita itu di skor berapa gitu loh. Kalau misalkan skornya masih basic banget, nah itu masih durasinya masih panjang, masih ada kesempatan untuk meraih skor yang tertinggi, seperti itu sih. Lebih kurang seperti itu ya. Terima kasih. Dilanjut Kak Widya. Kak Widya, Ada Duha belum? Kak Widya komputernya lagi mati dulu nih semuanya. Ayah bunda mohon maaf lagi ituin dulu ya. Oh ya, tambahan aja untuk ayah bunda. Untuk biaya untuk IELTS official testnya ya, untuk mendapatkan sertifikat internasionalnya itu 3.150.000. Nah, itu ada dua ini
dua pilihan, bisa paper base, bisa juga computer base, tapi harganya sama. Untuk computer base itu resultnya, hasilnya, sertifikatnya itu bisa diterima sama ayah bunda itu 7 hari. Kalau paper base itu sertifikatnya 15 hari. Nah, dia. jadi Iya. untuk saat ini memang computer base pilihannya jauh lebih ini ya, lebih diminati kayak gitu. Kan bagi-bagi temennya juga. Baik, terima kasih Kak Aik. Ya, sama-sama. Selanjutnya Kak Aik, ini ada direct message dari Bunda Sofa. Jadi pertanyaan dari Bunda Sofa terkait biaya English course di Jagat itu berapa ya Pak? Oke, untuk biayanya itu nanti aku share juga ya fresh list biayanya ke Miss Muna ya. Jadi sebenarnya kita ada paket yang online class ya. Yang kemarin Habi join di Sun itu online class itu biayanya private berdua itu cuman 3 juta per orang dengan durasi 30 jam. Itu kelasnya online kalau private berdua kayak gitu. Kemudian kita juga akan lihat dari skor atau leveling dari putra-putrinya ya. Nanti kan sebelum join les itu ya ada namanya prediction test atau placement test. Tujuannya apa sih? Tujuannya kita untuk tahu nih update kemampuan skor atau kemampuan IELTS putra-putri ayah bunda itu yang aku tadi sebutkan di skor berapa gitu loh. Karena prediction test ini atau placement test ini penting juga ya untuk pemberian materi pada saat nanti join kelas itu pembelajarannya disesuaikan dengan kemampuan anaknya kayak gitu sih Miss. Itu aja. Nanti untuk price-nya range-nya itu kisarannya itu yang seperti tadi ya untuk kelas online 3 juta sampai 11 jutaan kayak gitu Miss. Ada kelas yang private berdua, ada yang kelas private sendiri. Nanti aku share aja ke Miss Muna, boleh di-share juga ke parent ya Miss ya untuk price list-nya. Ya. Maaf, tadi aku keluar sebentar. Mungkin ada pertanyaan yang aku skip, Miss, karena aku belum bisa lihat chatnya. Iya, silakan. Untuk pertanyaan dari... Ya. Bentar, Kak. Tadi dari Bapak Andi Sanjaya sudah ya untuk presentasi diterima di UNIF yang dipilih siswa lewat Sun Education berapa ya? Apakah ada yang ditolak? Biasanya faktornya apa ya? Kalau misalnya ngomongin untuk ditolaknya, biasanya di awal kita udah ngelakuin filter terlebih dahulu Bapak Ibu gitu. Jadi kita infokan kan entry requirement atau persyaratannya seperti apa. Biasanya kita filter dulu student ini sudah memenuhi persyaratan itu atau belum. Seperti itu. Jadi kalau ngomongin secara generalnya sampai dia tiba di negara tujuannya sampai dia bisa belajar, presentasenya itu kita bisa bilang 80%. 20%-nya itu biasanya karena visa. Gitu. Kalau misalnya sampai anaknya presentase sampai anaknya bisa study abroad ya gitu. Jadi 20%-nya itu biasanya karena visa gitu. Visanya itu yang sering jadi faktor misalnya dari kesehatan atau bukti keuangan seperti itu. Terima kasih Kak Widya. Ada pertanyaan lagi mungkin dari Ayah dan Bunda? Nah, ini ada pertanyaan dari Umi Said ya, untuk standar memperoleh beasiswa diambil dari nilai IELTS sajakah? Jadi standar untuk beasiswa itu kan macam-macam ya, ada dari pemerintah Indonesia, ada juga dari pemerintah negara yang akan dituju gitu loh, ada juga beasiswa yang internal dari kampusnya tapi memang enggak dipublikasikan gitu loh. Biasanya memang nilai IELTS itu menentukan. Misalkan dari contoh LPDP atau Kampus Merdeka ya, mereka menetapkan misalkan IELTS-nya 7.0 gitu loh. Nah, bukan berarti 7.0 itu yang akan diambil dari standar yang mereka cantumkan ya atau mereka pinta. Kalau misalkan ada kandidat yang misalkan
nilai IELTS-nya atau skor IELTS-nya di atas itu, nah itulah yang akan diambil sama mereka kayak gitu. Selain nilai rapot juga ya, nilai rapot juga ya harus bagus gitu. Kisarannya 98 seperti itu. Kemudian juga nanti ada tes internal dari mereka juga kayak gitu. Kalau dari kampus sih biasanya itu cuman potongan ya Kak Widya ya, berapa ribu gitu loh dari biaya kuliahnya. Kemudian juga dilihat dari prestasi anaknya sih, misalkan di sekolah anaknya pernah berprestasi apa nih gitu loh, ikut organisasi OSIS, terus pernah ikut lomba apa, terus jadi juara apa seperti itu juga nilai tambah juga sih untuk dapat beasiswa. Tapi kalau dari beasiswa dari pemerintah kayak LPDP, Kampus Merdeka itu ketat sekali itunya ya, persyaratannya susah sekali, dan nanti di internal tes mereka juga benar-benar apa namanya, mereka tuh pilihannya itu yang terbaik gitu loh. Jadi saingannya juga banyak kalau untuk lewat LPDP atau Kampus Merdeka. Tapi kalau beasiswa dari internal kampusnya biasanya mereka cuma potongan berapa ribu aja dari biaya kuliahnya. Seperti itu sih ya Umi. Oke, terima kasih Pak. Ya sama-sama. Oke, mungkin aku bantu tambahkan juga ya untuk mengenai beasiswa yang sering jadi pertanyaan juga nih untuk Bapak Ibu gitu. Jadi untuk beasiswa benar seperti apa yang Pak Ik infokan. Jadi ada berupa potongan dari kampus. Potongan dari kampus pun biasanya dilihat dari based on admission atau dari nilai sekolah, nilai Inggrisnya gitu. Jadi nanti saat di-assess atau dicek oleh admissionnya, mereka harus cek nih nilai Inggrisnya, nilai pelajaran di sekolahnya bagaimana, baru nanti mereka mengeluarkan surat penerimaan beserta dengan info beasiswanya gitu. Nah, biasanya untuk yang beasiswa yang maksudnya yang bukan dari admission atau bukan dari based on dari nilai sekolah itu ada lagi. Jadi biasanya harus apply gitu. Yang apply ini biasanya dibutuhkan macam personal statement gitu. Terus juga prestasi-prestasi di luar akademiknya gitu. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Iya, sama-sama Ibu. Terima kasih Kak Widya, terima kasih Umi Syahid atas pertanyaannya, dan Bunda dan Ayah yang lainnya. Untuk presensi kehadiran kita di pagi menjelang siang kali ini, kemudian juga untuk saran di parents meeting selanjutnya yang insya Allah akan dilaksanakan di bulan April, boleh mengisi Ayah dan Bunda di link yang sudah saya kirim di meeting chat ya. Jadi silakan diisi, kemudian disubmit untuk kemudian menjadi data bagi kami, juga sebagai assessment untuk kami tahu kira-kira nih untuk nanti next month apakah parents meeting-nya akan dilakukan offline di Jagat Ars gitu, sekaligus nanti kan ada sesi karena nanti next month itu berarti sudah masuk bulan puasa ya gitu, dan juga atau mau seperti ini di Zoom atau mungkin di live IG dan YouTube begitu. Jadi nanti boleh diisi di link yang sudah disediakan. Begitu. Nah, kembali ke topik ya Ayah Bunda, jadi boleh sekali kalau masih ada pertanyaan begitu. Untuk tambahan info juga untuk Miss Muna dan Ayah Bunda ya, karena waktu di Zoom ini sangat terbatas. Apabila nanti Ayah Bunda misalkan membutuhkan info atau apapun itu detailnya, silakan kami mengundang. Kami kan banyak kantor cabang ya di Jakarta dan Tangerang. Di Tangerang itu ada di Sun Education Cabang Gading Serpong, di seberangnya Mall SMS. Kalau di Alam Sutra di dekat Soto Pucondro di situ lokasinya. Jadi kalau di kantor kan waktunya leluasa ya, tidak terbatas untuk menanyakan apapun itu dari A sampai Z. Jadi lebih enak, ada brosurnya, ada segala macamnya gitu. Itu silahkan kalau misalkan Ayah Bunda mau datang, mau konsultasi di kantor kami seperti itu. Terima kasih Miss. Baik, terima kasih banyak Pak Aik dan Kak Widya, seluruh Paces di Jagat Ars, Kak Jihan, Ayah dan Bunda sekalian yang sudah hadir.
mengingat sekarang ternyata hari Jumat ya, karena hari Jumat jadi di masjid pun sudah ada suara yang ngaji gitu. Di waktu meeting kita kali ini itu sampai dengan jam 11.30, jadi barangkali ada yang masih mau bertanya dipersilahkan sekali, atau mungkin nanti kalau misalnya mau discuss lebih lanjut terkait ini juga boleh ya Pak ya, gitu. Dan untuk nanti sebelum penutupan mungkin kita bisa foto bersama dulu ya. Kak Widya mungkin boleh share nomor kontaknya ya di ini, mungkin takutnya boleh. nanti Iya, ayah bunda sekali. juga perlu ini lagi pertanyaan lebih lanjutnya bisa kontak Kak Widya ya. Boleh di-share nomor kontaknya Kak Widya. Oke. Sama aku mau infoin yang tadi, aku kan ada info kalau kita akan ada expo gitu. Nah, kalau di expo itu nanti Bapak dan Ibu bisa ketemu sama perwakilan kampusnya gitu. Jadi nanti bisa ngobrol langsung gitu mengenai persyaratan, misalnya programnya seperti apa, beasiswanya, kampusnya itu seperti apa di sana gitu. Jadi lebih clear lagi karena memang ketemu sama perwakilan kampusnya langsung. Jadi nanti kalau Bapak Ibu mau datang ke expo kita yang ada di Jakarta nanti di tanggal 1 dan 2 April bisa info Miss Muna atau nanti info aku juga boleh. Iya, thank you for the information, Kak Widya. Terima kasih juga kepada semuanya. Sebetulnya kita masih ada waktu ya, 18 menit gitu. Jadi kami tunggu mungkin sekitar 5 menit ya, Kak ya, gitu, bagi ada ayah atau bunda yang mungkin masih ada pertanyaan atau bahan diskusi, diperbolehkan sekali. Atau mungkin nanti untuk posternya biasanya kan kalau ada expo ada posternya ya kayak. Jadi barangkali nanti ada ayah dan bunda yang mau juga hadir boleh di-share posternya. Boleh, nanti kita bantu share ke Miss Muna ya. Iya, nanti dari aku akan kirim ke WhatsApp Miss Muna ya, Miss. Sama nanti kita juga ada kirim poster dan flyer ke sekolah. Oke, ini ada pertanyaan tambahan dari Ibu Palen Patricia. Apakah ketika nanti siswa berkuliah atau pertama datang akan ada pendampingan di sana? Biasanya untuk student yang atau siswa yang baru masuk itu akan ada orientasi Ibu gitu. Jadi orientasi itu nanti untuk pengarahan, misalnya cara enroll course-nya, terus mengenai kampus di sana seperti apa, kegiatan siswanya kayak gitu. Jadi nanti untuk pendampingannya langsung sih nggak ada, tapi lebih ke orientasi. Biasanya itu dilakukan 1 sampai 2 minggu gitu. Jadi supaya studentnya lebih familiar sama kampusnya seperti apa. Untuk pengurusan bank, ATM, registrasi dan imigrasi dan lain-lain, maka akan didampingin oleh tim SAN atau PPI setempat. Untuk pengurusan bank, ATM, registrasi, itu student lakukan sendiri. Cuma nanti student bisa minta pengarahan saat orientasi, biasanya hal-hal seperti ini juga akan dijelaskan gitu. Dan setiap kampus itu akan ada international officer. Jadi biasanya student dari Indonesia misalnya, itu pasti akan di awal-awal akan banyak tuh ke international officer untuk tanya mengenai hal-hal yang seperti pembuatan ATM, registrasi dan lain-lainnya gitu. Jadi memang itu dilakukan sendiri, tapi memang ada yang arahkan gitu. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Ibu Valen, apakah sudah menjawab, Ibu? Oke, untuk Ibu Yusi, Sun University di mana ya? Oke, kalau Sun Education ini kita bukan university, tapi kita agent yang bantu untuk student bisa kuliah di luar negeri gitu. Jadi kita partnernya university, kita bukan university-nya. Untuk partnernya kita ada kurang lebih 350 institusi atau universitas yang kita bisa bantu gitu, Ibu. Baik, terima kasih banyak Kak Widya, Pak Ai, Kak Jihan, kemudian coaches Jagat Ars dan ayah bunda sekalian yang telah hadir di kesempatan kali ini. Sepertinya pertanyaan dari
Bunda Yusi dan Kak Valen sudah menjadi bagian dari akhir daripada acara kita kali ini. Dan untuk menutup acara, sebelum kita tutup, mungkin kita boleh foto bersama dulu ya. Jadi boleh di-on kameranya sebentar untuk kemudian kita sama-sama screenshot dan diambil kameranya untuk diambil fotonya untuk bisa diabadikan bersama. Gitu. Boleh Ayah Bunda dibuka kameranya untuk sebentar saja sebelum kita tutup sesi meeting kita kali ini. Terima kasih Ayah Bunda yang sudah membuka kameranya. Nah, langsung saja kita mulai sesi fotonya. Berikan senyum terbaiknya. 1, 2, 3, cheese. Oke. Next. 1, 2, 3, cheese. Oke. Terima kasih Ayah dan Bunda atas kehadirannya di siang kali ini. Dan mari kita tutup dengan mengucapkan hamdalah dan kifaratul majlis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Terima kasih banyak Ayah dan Bunda Coaches sekalian atas kehadirannya. Bagi Ayah dan Bunda yang mungkin tadi baru berkesempatan untuk hadir di Zoom kita kali ini, insya Allah nanti kita akan upload hasil daripada Zoom meeting kita kali ini di YouTube channel Arch Education gitu. Jadi Arch Edutain, jadi nanti kita akan upload di sana. Barangkali Bunda dan Ayah masih ada yang perlu untuk didengarkan atau mungkin tadi ada beberapa part yang memang missing dan lain sebagainya, boleh sekali untuk ditonton ulang di YouTube channel kita atau nanti boleh bertanya juga ke kami atau mungkin ke Widya, tadi sudah ada kontaknya ya, jadi dipersilakan. Terima kasih banyak atas kehadirannya Ayah dan Bunda, Coaches dan Miss dari dan Mister dari Sun Education. Saya cukupkan sekian. Mohon maaf dan terima kasih apabila dalam proses kita meeting kita kali ini ada yang mungkin kurang berkenan dan lain sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Warahmatullahi wabarakatuh.